Indonesia, hai millennials. Ya, seneng banget ya kita balik lagi. Sekarang udah di segmen ketiga masih sama Nuke dan juga sama Ditan di sini. Kita masih bahas tadi kan asal-muasal Hollywood ya, kayak gimana gitu. Udah nggak kepo kan sekarang kalau kita tahu industri perfilman Hollywood, wah udah 100 tahunan lebih. 100 tahunan lebih, tapi kalau ngebahas tentang film terlaris ya, saya ingat dulu ada film terlaris dan lama banget, itu Titanic. Lama banget, bertahun-tahun. Itu parah sih, dulu tuh ngalamin kayak yang ngeliat kalau ke mall, liat bioskop, ngantrinya tuh sampai nggak masuk akal. Jadi dulu tuh salah satu film terlaris seingat saya Jurassic Park, tapi nggak lama. Nggak lama dia. Titanic ini lama. Titanic tuh bahkan saya dulu pernah punya Nonton. Nonton bareng. Saya nonton sekali, nonton 3 kali apa? Iya kayak nggak cukup sekali ya. Dia nonton 3 kali, lu nggak bosen apa gitu kan? Lagi dong gitu, ya kan? Dan biasanya orang-orang yang nonton film Titanic lebih dari sekali, itu adalah orang-orang yang nonton Twilight lebih dari sekali. Enggak juga, nggak setuju gue. Twilight itu yang zombie. Iya, zombie tahu, bukan sih dia, bukan zombie. Bukan. Dracula, sorry. Serigala lawan Dracula. Werewolf. Gitu. Tapi memang bisa dibilang ya kayak Titanic tuh dulu kayak apa ya, bisa dibilang pembangun ya, kayak abis itu kayak film-film tuh mulai bangun lagi. Bener. Gitu. Dan selain menciptakan genre film baru, drama romantis baru, dia juga menjadi salah satu film yang soundtracknya gak bisa lepas dari kepala saya. Ini kayak sekarang di kepala saya ada suara trompet apa? Ini bukan trompet, suling ya? Apa sih suling? Siapa? Celine Dion. My Heart Will Go Bukan On. biola, apa ya? Itulah pokoknya. Flute, iya bener. Itu. Coba liriknya. Seruling. Jangan nanya saya. Ingetin gue. Wherever you are, I believe. Go on. Go on. Oke nih, makanya. Pokoknya yang paling identik udah Leonardo Adegan DiCaprio sama itu membentangkan Jack dan badan. Rose. Tangan-tangan di ujung pesawat itu Dia ya takut gitu. ya jatuh ya, gue aja takut. Lihat Kan geli. syutingnya di kolam renang coy. Oh iya, bener. Kan gue buka tuh jadinya. Bener. Tapi kalau ngomongin tentang film, apa nih yang film yang pernah lo tonton dan masih membekas sampai sekarang? Gue Lord of the Ring, gue suka banget sama triloginya. Ini film terbaik, itu masih Lord of the Ring buat gue. The Lord of the Ring. Kalau gue, itu triloginya masih keren banget buat gue. Kalau lu apa? Sama Star Wars? Ya itu tadi yang Titanic juga sebenarnya menurut gue itu nggak. Titanic? Iya. Nggak bisa lupa. Iya nggak bisa lupa. Lu inget adegan yang mana? Yang lukis inget gak? Sama yang udah bener di ujung itu Yang di ujung sih, begini gitu ya. kan, gitu. Sama yang lagi nyerokin batu bara. Jacknya lagi iniin batu bara. Kenapa dia pada ketawa anak kecil? Ini masih ingat adegan ngelukisnya. Kan dia pelukis handal. Dia bisa melukis hanya dengan pensil kalau nggak salah waktu itu. Iya, begitu gemeteran kan. Geter lah, pasti kan di kapal laut goyang-goyang kapalnya ya. Itu maksud gue, karena goyang gitu. Tapi emang sih kalau kita ngomongin tentang film tuh nggak ada matinya, nggak ada habisnya kalau kita ngebahas tentang film. Iyalah, apalagi gitu kan. film-film ini banyak yang box office juga kan, dan dilansir dari Box Office Mojo. Berikut ada beberapa film yang kita akan sebutkan ya, terlaris sepanjang masa di dunia perfilman dunia. Paling laris harusnya itu Avatar. James Cameron direkturnya, kita lihat. Coba ada siapa aja. Di sebesar apakah keuntungan yang didapat dari film ini? Langsung aja tanpa berbasa-basi. Film terlaris sepanjang masa dengan penghasilan fantastis. Ini yang pertama ada Avengers Endgame. Baru aja kemarin Avengers diproduksi oleh Marvel Studio dan juga Walt Disney Pictures. Ini berhasil meraup keuntungan hingga 2,797 miliar US dollar atau 39 triliun. Uang semua, bos. Itu pemain langsung kaya sih. Anyway, Cristiano Ronaldo tuh pas lagi mahal-mahalnya harganya 1,2 triliun. 1,2 triliun. Ini 30, berapa sih? 39. Tapi kan kalau Ronaldo udah dia sendiri doang, Oh iya benar. Dia sendiri, coy. Benar. Ya Allah, itu gimana duit ngitungnya? Makanya ini film besutan Joe dan juga Anthony Russo ini, Joe Russo dan Anthony Russo ini emang sangat digandrungi oleh pecinta Marvel Studio Universe atau MCU. Ini durasinya 182 menit. Lama ya. Jangan banyak minum karena nanti mau pipis gitu. Bolak-balik malah. Nah, penonton ini diajak melihat perjuangan akhir dari para Avengers yang berusaha memulihkan tatanan alam semesta dengan melawan musuh utama mereka, si Thanos yang diperankan oleh Josh Brolin dan juga pasukannya Thanos. Oke, terus masih ada lagi nih di tahun 2009 sama Avatar. Tuh kan apa gue bilang.
Nah ini memang film garapan sutradara kenamaan James Cameron ini berhasil meraup keuntungan sebesar 2.700 US dollar. Ya, 2.790 miliar US dollar. Uang semua bos. Tuh. Atau sekitar sama kayak tadi 39 triliun. Mau batuk ya? Gumoh. Gue bagi semiliarnya nggak apa-apa. Anyway, James Cameron itu juga director dari Titanic. Oh iya tuh kan, makanya nggak heran ya gitu. Nah Avatar ini bahkan nangkring selama 10 tahun guys, menjadi film terlaris di dunia. Sebelum akhirnya digeser oleh Avengers Endgame. Dan ada pertanyaan besar dari saya yaitu Avatar yang kedua kapan? Jadi dia harusnya ada Avatar yang kedua. Ya, belum ini juga ya? Saya masih ingat, jadi mereka pakai bikin bahasa sendiri kan Avatar itu. Iya. Salah satu bahasa yang saya ingat adalah Turuk Makto. Saya nggak tahu artinya. Asli ada adegan itu Turuk Makto. Ada adegan kayak gitu. Tapi saya nggak tahu artinya sampai sekarang. Serius. Dan itu harusnya ada episode kedua yang belum tayang sampai sekarang. Ya laku juga yang pertama ya. Iya sayangnya. Makanya. Tunggu deh. Oke, film bergenre science fiction ini langsung booming dan mendapat banyak pujian dan juga penghargaan berkat efek visualnya dan juga keberhasilan dalam menggunakan teknik syuting motion picture. Motion capture ya. Dengan durasi film 161 menit, penonton akan diajak melihat kehidupan di masa depan pada tahun 2154 Masehi. Dan film ini menceritakan sebuah tempat bernama planet Pandora. Yang atmosfernya itu sebenarnya beracun bagi manusia dan dihuni oleh suku bernama suku Na'vi. Itu dia suku Na'vi, Turuk Makto. Oke. Kamu cocok sih kayaknya. Bukan Uruk-hai. Kalau Uruk-hai itu Lord of the Ring, Uruk-hai yang jelek-jelek musuh itu namanya Uruk-hai. Cocok sih kamu kayaknya. Mirip-mirip dikit lagi ya kan? Oke, selanjutnya ini tadi film udah kita bahas di awal-awal, Titanic yang rilis di tahun 1997. Dan film ini bakal didapuk sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa yang bergenre romantis tragedi ya. Titanic berhasil meraup keuntungan penayangan sebanyak 2.196 miliar US dollar atau setara dengan 32 triliun rupiah. Wow, dan film ini mengisahkan lika-liku perjalanan Rose DeWitt Bukater atau Kate Winslet yang ini pemain aslinya, nama aslinya maksudnya, dan Jack Dawson yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Dan dengan berlatar kapal Titanic megah dan akhirnya karam. Iya. Kandas, tapi kisah cinta perempuan bangsawan yang terkungkung bersama dengan pria tak berdaya. Bahasanya tak berdaya ya ini, tak berdaya ekonominya maksudnya. Iya benar. Dengan jiwa yang bebas akan menjadi bumbu paling romantis yang diciptakan melalui film dengan durasi 195 menit ini. Ya, jadi ini rilisnya tahun 97, waktu itu tuh lagi ada film lain juga yang modelnya drama action gitu. Kalah langsung semua sama dia ya. Waktu itu ada yang lumayan tinggi juga karena pemerannya si Leonardo DiCaprio juga, itu Romeo and Juliet. Oh, oke. Sempet ada tuh. Kalah jauh. Tapi tetep kalah. Hebohnya sama, cuma kalah jauh karena orang nonton Romeo and Juliet cukup sekali, kalau Titanic lebih dari sekali nonton. Kayak masih mau lagi gitu, nggak bosan ya gitu. Okay. Dan mungkin jalan ceritanya kali ya yang akhirnya. Iya ini kayak, aduh lu cewek bangsawan, gue cowok melarat gitu. Ini dong yang scene terakhir si Rose nggak mau ngaku nama keluarganya kan. Dia mengaku nama dia ada Rose Dawson. Jack Dawson yang si Jack, si Leonardo DiCaprio yang lewat itu. Lewat di lautan maksudnya. Tewas maksudnya. Karena kedinginan, Bu. Beku. Oke, selanjutnya ini ada film, saya suka Star Wars tapi yang ini saya kurang suka. Star Wars The Force Awakens. Ya, film ini merupakan sequel pertama dari trilogi Star Wars yang mampu mendapatkan keuntungan sebesar 2.068 miliar atau sekitar 30 triliun. Ini triliunan mulu. Ini gede banget karena orang penasaran kayak gimana filmnya, dan kalau menurut saya filmnya kurang seru sehingga nggak ada terusan film film kedua dan ketiganya nggak selaku yang pertama ini gitu. Nah, ini digarap oleh J.J. Abrams, mengisahkan tentang Luke Skywalker yang diperankan oleh Mark Hamill yang merupakan The Last Jedi atau Jedi terakhir ya. Dia pahlawan penjaga perdamaian dan juga keadilan di Empire Galactic gitu kan. Dia kan Luke sempat menghilang, dia menyendiri. Nah ini karena Luke juga mendapatkan ancaman akan dimusnahkan oleh organisasi First Order, organisasi Darth Vader yang telah bangkit kembali setelah kehancuran Galactic Empire. Nggak ngerti kan lo? Enggak. Ini keren banget film sebenarnya. Karena aku nggak pernah nonton film-film kayak gini. Kayak Avenger gitu-gitu. Petualangan fantasi nggak suka lo ya? Enggak. Kayak ketika orang banyak yang Avenger ini, ayo nonton. Gue dengan slow-nya gini, ya udahlah
gue mau nggak apa-apa nggak nonton gitu. Seru tau, dan serunya film ini adalah itu ada orang Indonesianya. Oh iya. Ada si Iko Uwais dan juga si Yayan Ruhian. Ya, dan ada Cecep Arif Rahman. Oh ya, Cecep Arif Rahman juga ada. Mereka cuma jadi penjahat yang nongol berapa detik. Ha, gitu-gitu doang. Tapi karakter hanya Indonesia banget ininya, pencaksilat banget. Ha, terus kayak tapi kalau lu nggak dapet ya, hancur semua. Terus adegannya gitu, nggak sempet berantem. Mereka takut soalnya jagoannya banyak. Oh rame, cabut gitu. Nggak sempet ribut, cuman dapet lah gini-gini doang. Kayak ala-ala gitu ala-ala, ya. Oke. Gitu. Nah selanjutnya ini masih ada Avengers Infinity War ya, yang di tahun 2018 rilisnya. Film ini diproduseri oleh Kevin Feige. Ini mampu menghasilkan keuntungan hingga 2048 miliar rupiah atau setara dengan 29,9 triliun. Maksudnya tadi US dollar ya, 2000-nya US dollar. Dan dalam film ini, para Avengers melawan habis-habisan Thanos ini yang dimainkan oleh Josh Brolin yang berambisi menghancurkan kehidupan di seluruh jagat raya. Dan untuk memuluskan jalannya, Thanos membutuhkan 6 Infinity Stone yang mempunyai kekuatan tertinggi dan tersebar di seluruh jagat raya. Dan ke-6 batu ini bisa membuat pemiliknya mengendalikan kehidupan, ruang, waktu, dan segalanya pokoknya ya. Dan hal itu akhirnya membuat para Avenger kewalahan. Thanos, satu lagi batumu belum ditemukan ini. Beda-beda. Bukan, ini bukan batu di kepala ya. Ini kan baru 6. 7-nya di Indonesia Thanos. Tapi lu tau gak sih sebenarnya batu Thanos tuh apa? Apa? Batu akik. Iya makanya kan gue bilang di Indonesia tuh banyak. Dan lu kesel nonton fantasi karena itu. Iya maksud gue karena ada yang pura-pura jadi Thanos, ntar jadinya aneh gitu Thanos. Ya Allah itu malu mau cari batu di sini dikali, banyak. Becain batu-batu. Yang belum ada namanya banyak banget tuh batu-batu. Iya batu bacan lah apa ada. Gitu ya kan. Oke, dan selanjutnya ini salah satu film favorit gue suka Jurassic World. Dinosaur kalau kata ponakanku gitu. Oh, kirain orang Itali. Dinosaurus gitu. Tapi dinosaur mami. Oke. Jadi film garapan sutradara Colin Trevorrow ini mampu membuatnya meraup keuntungan sebesar 1.670 miliar US dollar atau setara dengan 24,4 triliun rupiah. Jurassic World ini merupakan film keempat dari serial film Jurassic Park yang dimulai di tahun 1993 dengan durasi film 124 menit ya. Ini penonton akan diajak melihat kisah dua bersaudara Zack Mitchell yang diperankan oleh Nick Robinson dan juga Gray Mitchell yang diperankan oleh Ty Simpkins saat mereka mengunjungi Jurassic World, yaitu sebuah taman hiburan dinosaurus di Isla Nublar gitu. Jadi ceritanya pulaunya tuh dipisah sendiri gitu pulaunya. Jadi nggak berdekatan dengan kehidupan manusia ceritanya. Oke, itu tadi beberapa yang udah Ditan sebut. Sebenarnya masih banyak ya Tan, kalau ngomongin film-film mah. Aduh apalagi film-film Hollywood gitu kan. Tuh banyak banget yang keren-keren, gak ada habisnya sepanjang masa deh kayaknya ya. Mungkin kita bukan gak mau nyebutin satu-satu, tapi karena waktu yang terbatas ya di segmen ini gitu. Oke, nanti kita bakal balik lagi ya di segmen 4. Tapi seharusnya kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.